Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Yuhita. Kali ini saya akan membawakan video tentang materi kemunculan dan kepunahan makhluk hidup. Yang pertama, kemunculan kelompok organisme tertentu. Evolusi sudah berlangsung sejak asal mula adanya kehidupan. Satu-satunya data yang dapat diperoleh mengenai hal ini adalah adanya fosil. Dari data yang dihimpun oleh para ahli paleontologi, diketahui bahwa fosil yang tertua yang ditemukan berumur sekitar 490 juta tahun. Pada waktu itu, habitat yang mungkin ada adalah air. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa muka bumi masih dihuni oleh prokariotik dan organisme bersel satu, terutama ganggang biru, yang kemudian diikuti oleh lumut kerak dan lumut yang menghuni sekitar pantai. Yang berikut munculnya kehidupan di bumi. Pemahaman tentang urutan munculnya kehidupan di bumi lebih didasarkan pada sisa-sisa makhluk hidup yang memfosil. Fosil terbentuk dengan berbagai cara dan berbagai proses, meskipun perlu dipahami bahwa semua makhluk hidup yang sudah mati tidak selalu menjadi fosil. Fosil mungkin merupakan sisa-sisa bagian tubuh yang keras atau setelah organisme mati, kemudian terkubur pasir, lumpur, ataupun endapan lain, kemudian mengeras. Menurut ahli geologi, sejarah bumi dapat dibedakan dalam banyak unit waktu. Unit waktu terbesar disebut area, sedangkan era terbagi dalam periode, dan periode terbagi menjadi unit yang lebih kecil yang disebut zaman. Pengetahuan akan kehidupan di bumi dikumpulkan dalam bukti fosil terutama mulai dari era Paleozoik, Mesozoik, dan Cenozoik. Era Paleozoik atau masa kehidupan kuno kira-kira 570 juta tahun sampai 340 juta tahun lalu. Era Mesozoik atau era kehidupan pertama dikenal sebagai masa reptilia mulai 230 juta tahun sampai 165 juta tahun lalu. Sedangkan era Cenozoik adalah era kehidupan kera atau masa mamalia dimulai kira-kira 63 juta tahun lalu. Yang berikut teori tentang kemunculan dan kepunahan reptilia besar. Sejarah kemunculan reptilia di daratan ditandai dengan terbentuknya sel telur berdinding ganda, kulit tubuh yang ditutupi perisai, misalnya kura-kura dan dinosaurus, atau sisik guna melindungi diri terhadap kekeringan. Terbentuknya anggota gerak, terbentuknya sistem ekskresi yang terpisah kalau dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya yang telah ada sebelumnya, misalnya ikan dan amfibia. Terbentuknya alat indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan yang lebih baik. Yang berikut kepunahan, termasuk reptilia besar sampai dinosaurus. Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembang biak tidak ada lagi sebelumnya. Tetapi dikarenakan wilayah sebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas, sehingga sangat sulit untuk menentukan waktu kepunahan. Kesulitan ini dapat berujung kepada suatu fenomena yang dinamakan takson Lazarus, di mana sebuah spesies dianggap telah punah tetapi muncul kembali. Kepunahan merupakan kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Kepunahan bukanlah peristiwa yang tidak umum karena spesies secara reguler muncul melalui spesiasi dan menghilang melalui kepunahan. Dalam sejarah muka bumi,
telah tercatat adanya 5 kali peristiwa kepunahan besar-besaran. Hal ini ditandai dengan terjadinya pada masa Kambrian, Ordovisian, Devonian, Permian, dan Kretasea. Di antara kelima peristiwa kematian massal, maka peristiwa kematian massal pada periode Permian merupakan kejadian yang paling buruk dalam sejarah bumi. Pada waktu itu, sekitar 75% organisme punah. Namun pada masa Kretasea, sebelum peristiwa massal, jumlah organisme hidup sudah melebihi keadaan sebelum peristiwa kematian Permian. Setelah kematian Kretasea, maka kini jumlah organisme pun masih meningkat lagi, sehingga diperkirakan jumlah organisme sudah 2 kali lipat dari pada keadaan sebelum peristiwa kematian Permian. Berikut teori-teori dari beberapa ahli mengenai kepunahan. A. Teori pergerakan benua dan terbentuknya Pangea. Akibat bergeraknya benua, maka jumlah panjang pantai menjadi sangat pendek dibandingkan dengan keadaan apabila bumi terdiri dari banyak benua. Hal ini menyebabkan sejumlah besar organisme laut yang hidup di air dangkal akan punah. Selain itu, konsekuensi yang juga timbul adalah adanya satu daratan menyebabkan timbulnya perubahan cuaca yang drastis. B. Teori vulkanisme. Mengingat contoh vulkanisme akan menimbulkan perubahan yang besar suatu daerah. Letusan suatu gunung berapi dapat berlangsung berbulan-bulan dan akibatnya paling tidak mempengaruhi sebagian muka bumi. Di Indonesia kita mengenal beberapa kepunahan yang sangat besar dan bergaris tengah lebih dari 20 km, misalnya Danau Toba, Danau Tondano, dan daerah Dieng. C. Teori meteorit atau supernova. Meteorit berukuran sangat besar yang menabrak bumi akan menyebabkan perubahan iklim global. Selain menimbulkan gempa bumi, akan memberikan akibat yang serupa dengan letusan gunung berapi, yang berarti perubahan cuaca. Ledakan supernova, bintang raksasa di luar angkasa, akan menyebarkan debu bintang yang mungkin menimbulkan kegelapan. Debu bintang dapat pula mempengaruhi magnetik bumi. Apabila kutub magnetik bumi berubah, maka akan terjadi gempa bumi. Perubahan menurut penelitian, kutub magnetik bumi memang sudah tidak tepat dari yang diperhitungkan dahulu. Selain itu, meteorit atau supernova dapat membawa suatu unsur seperti logam berat, misalnya iridium, yang beracun bagi kehidupan di muka bumi. Yang berikut kita lihat tabel kadar iridium setelah kepunahan. Di tabel dapat dilihat bahwa kematian massal sering terjadi dalam sejarah kehidupan muka bumi, tetapi kematian massal pada periode Kretasea, Paleosin, Devonian, Carboniferous II, dan Permian sampai Triasik I, jumlah iridium jauh di atas normal. Jadi kematian massal akibat meteoroid hanya mungkin terjadi pada 2 peristiwa saja. Adanya benturan meteoroid dapat dibuktikan dengan adanya retakan pada sejumlah besar yang ada. Retakan kristal yang dimaksud adalah suatu kristal yang mempunyai banyak sekali retakan meskipun tidak hancur. Salah satu bukti kuat untuk menunjukkan adanya benturan meteorit adalah adanya kawah yang besar. Pengaruh yang ditimbulkan akibat kepunahan massal. Periode Eosen sampai Oligosen, kemungkinan penyebab kepunahan massal, pendinginan atau bumi glasiasi, dan pergantian arus laut. Periode akhir Kretasea, kemungkinan penyebab kepunahan massal, benturan meteorit. Periode akhir Triasik, kemungkinan penyebab kepunahan massal, kenaikan curah hujan. Periode akhir Permian,
kemungkinan penyebab kepunahan massal, meteorit, pendinginan bumi atau glasia dan Pangea. Periode akhir Devonia, kemungkinan penyebab kepunahan massal, meteorit, pendinginan bumi atau glasia. Periode akhir Ordovisian, kemungkinan penyebab kepunahan massal, vulkanisme, berkurangnya lapisan es di Gondwana. Yang kedua, teori glasiasi. Turunnya hujan salju selama 1 minggu di kota Roma menjadi berita utama di tahun 1987. Hal ini disebabkan karena kota Roma tidak setiap tahun kedatangan salju. Biasanya hujan salju yang turun di sana hanya berlangsung beberapa menit sampai 1 jam, dan kejadian semacam itu hanya 10 tahun sekali. Adanya saman es yang menyebabkan cuaca bumi menurun secara drastis dan menimbulkan kematian massal bagi organisme yang tidak beradaptasi. Menurunnya suhu bumi sebanyak 1 derajat saja sudah dapat memperluas lingkaran kutub menjadi beberapa puluh ribu kilometer persegi, dan hal ini menyebabkan kematian organisme di sekitar daerah tersebut. Adanya air bah. Air merupakan penyebab kepunahan yang paling utama dijumpai. Hujan yang turun selama 4 atau 5 hari sudah menimbulkan banjir, tanah longsor, kerusakan tempat penghunian, ladang, dan tempat hewan ternak. Akibat hujan beberapa hari saja sudah dapat menaikkan air sampai beberapa meter, dan di daerah muara dapat sampai belasan meter. Dan apabila hal ini berlangsung beberapa minggu saja, maka seluruh organisme di daerah akan mati. Sesudah banjir biasanya penyakit mewabah, sehingga apa yang tertinggal ikut mati pula apabila tidak ditangani. Teori epidemi atau pandemi. Kematian massal suatu organisme, misalnya setelah glasiasi atau banjir, sering memusnahkan organisme yang terdapat di daerah tersebut, juga akan menimbulkan penyakit lainnya. Adanya proses pembusukan besar-besaran dan penyakit berkembang dengan pesat karena sanitasi yang buruk. Akibatnya, banyak organisme lain yang mati karena jumlah mikroba pembusukan meningkat dan menimbulkan infeksi pada organisme yang hidup di sekitarnya. Teori naiknya suhu muka bumi atau greenhouse effect. Adanya jumlah CO2 yang besar akan menyebabkan temperatur muka bumi naik. Hal ini disebabkan oleh karena CO2 akan membentuk lapisan yang menghambat masuknya sinar matahari. Akibatnya, setiap pemanasan pada siang hari akan tetap bertahan pada malam hari, dan dengan demikian udara akan semakin bertambah panas pula. Teori radiasi ultraviolet dan lubang ozon. Lubang ozon menimbulkan mutasi pada organisme karena kemampuannya menembus sel dan memotong-motong DNA. Rusaknya DNA umumnya menyebabkan organisme yang terkena sinar ultraviolet mengalami mutasi yang kemungkinan besar merugikan organisme sehingga dapat menyebabkan kepunahan. Dengan adanya lubang ozon, maka suhu muka bumi akan naik, dan contohnya pada masa kini adalah banyaknya organisme yang punah akibat naiknya temperatur muka bumi. Teori berkembangnya mamalia kecil setelah perubahan temperatur global. Mamalia kecil diperkirakan mulai berkembang di muka bumi tidak lama setelah kepunahan reptilia. Sebelumnya, mamalia tertekan perkembangannya karena bersaing dengan dinosaurus. Namun, pada waktu terjadi perubahan muka bumi, keberadaan mamalia tidak banyak terpengaruh, sebaliknya sebagian besar dinosaurus punah. Teori campur tangannya manusia. Hal ini terutama berlaku untuk buaya, penyu, dan kura-kura besar. Penyebabnya adalah karena over-harvesting dan over-exploiting untuk kesenangan sekelompok orang dan rasa security kelompok yang lain.
Dari ke-9 penyebab utama yang disebutkan di atas, maka hanya 3 penyebab utama, yaitu epidemi, mamalia, dan manusia, yang tidak mempengaruhi perubahan temperatur muka bumi secara umum, kecuali zaman modern. Naik turunnya temperatur muka bumi berpengaruh pada kepunahan reptilia, terutama dinosaurus, karena kebanyakan reptilia tidak mengerami telurnya, tetapi menguburnya di dalam tanah. Kebanyakan reptilia mempunyai determinasi seks yang tergantung kepada temperatur. Hal ini berarti bahwa suhu lingkungan akan menentukan jenis kelamin organisme yang akan menetas dari telur. Mengapa keberadaan mamalia menjadi ancaman bagi reptilia? Karena temperatur bumi turun, maka reptilia memerlukan waktu yang lebih lama untuk aktif, sedangkan mamalia tidak demikian. Kalau temperatur bumi naik, maka reptilia harus bersembunyi. Kalau mereka tidak dapat hiperaktif dan memerlukan energi tinggi, sehingga ketersediaan mangsa menjadi masalah pokok. Hal ini disebabkan karena reptilia tidak mempunyai kemampuan termoregulasi yang baik. Mamalia memang ikut menderita pada zaman glasiasi, tetapi dapat mengatur suhu tubuhnya secara lebih mudah sehingga tidak mempengaruhi hiperaktif. Pada masa kepunahan, maka sebagian besar organisme punah, dan ini berarti punahnya sebagian besar mangsa. Telur reptilia merupakan mangsa dari reptilia lain dan mamalia kecil, sedangkan mamalia tidak mempunyai telur yang bebas yang dapat dimangsa oleh organisme lain. Mamalia menjaga anaknya, sedangkan kebanyakan reptilia tidak. Konsekuensi dari determinasi seks yang bergantung kepada temperatur, reptilia mempunyai determinasi seks yang bergantung pada temperatur. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.